Oh Lord my God, when I an awesome wonder consider. Haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kita ada di tengah-tengah kondisi dunia yang menakutkan, tapi kita bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang saat ini beribadah di rumah. Biarlah setiap ibadah persekutuan kita yang kita kerjakan pribadi lepas pribadi di rumah kita, biar hadirat Tuhan senantiasa ada menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau di pagi hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada, kami rindu menyenangkan Engkau Allah kami yang baik. Kami memuliakan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan dalam setiap hidup kami, apapun keadaan kondisi yang kami hadapi hari-hari ini. Hanya Engkau tetap satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami puji, kami muliakan. Kami berkumpul di tempat ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu
membakar hati yang rindu untuk melayanimu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, api kemuliaan-Mu terjadi di bangsa kami. Kami rindu api kemuliaan-Mu menjamah setiap umat-umat-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hidup kami Tuhan. Lawatlah bangsa kami, lawatlah negeri kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami rindu Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu Engkau melawat setiap kehidupan kami, melawat setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami ada Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu bersekutu saat ini di rumah mereka, kami percaya Engkau ada ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, kami muliakan Engkau. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yesus Engkau baik Tuhan. Yesus Engkau ajaib. Yesus Engkau luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau ajaib. Di tengah-tengah keterbatasan kami karena kondisi dan keadaan, kami tetap berkata Engkau Allah kami yang baik. Kami tetap berkata Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak ada satu pun yang kami ragukan tentang kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, kami tinggikan Engkau. Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan.
Roh Kudus-Mu melawat setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu melawat setiap jemaat Tuhan untuk tetap berada dalam satu kehidupan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus melawat umat-Mu tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu, haleluya, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, amin, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami rindu api kemuliaan-Mu Tuhan, dipenuhi dalam setiap hidup kami. Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan kami Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi dunia yang menakutkan ini Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memampukan kami untuk kami tetap bertahan dalam setiap apapun yang terjadi di hari-hari ini. Dan kami tetap berkata bahwa Engkau Allah Bapa kami yang baik. Kami tetap berkata Engkau selalu baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya.
nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk berkata Engkau baik. Hanya Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hidup kami, sehingga kami dapat berkata Engkau baik dalam hidup kami, dalam kondisi apapun, dalam keterbatasan kami, tapi Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami selalu berkata Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Tak pernah Engkau membiarkan kami sedetik pun ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Kami selalu berkata Engkau baik, karena Engkau Allah satu-satunya menjadi penolong hidup kami. Kami selalu berkata Engkau baik, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan penolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Waktu-Mu selalu tepat dan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindungku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Inilah Tuhan yang menjadi penyataan hati kami, iman keyakinan kepadamu. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami, penghibur kami, pertolongan kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, kekuatan-Mu lewat kebenaran firman-Mu akan terus memampukan kami untuk terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami jalani kehidupan ini, bahkan kehidupan yang tidak menentu ini Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang ketakutan diberikan keberanian, kami yang mengalami kesusahan dihiburkan, bahkan sementara kami yang sakit, kami pun disembuhkan. Rabi hamba-Mu, Rabi kami semua, kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada. Dan pagi hari ini sebelum kita akan masuki hari yang baru, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Dengan situasi yang tidak menentu, dengan datangnya kehadiran virus, dikatakan virus COVID-19, virus corona. Dan siapapun kalau mendengar ini, bahkan banyak bangsa mengalami ketakutan. Dan kita umat Tuhan, ada dua hal yang mulai saya katakan pagi hari ini. Yang pertama tentunya kita akan terus berharap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, karena Dialah sumber kekuatan kita. Yang kedua, kita juga harus terus membawa diri ini memiliki gaya hidup yang sehat, mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan pagi hari ini, mari kita akan lihat kebenaran firman Allah, supaya lewat kebenaran firman Allah kita terus dimampukan. Dalam kitab Amsal, pasal yang ke-22, ayat 17 sampai 19, Amsal pasal 22, ayat 17 sampai 19, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Banyak orang sulit percaya sebelum melihat pertolongan. Kita lihat ada satu tokoh yang bernama Thomas, ketika ada diberitakan Yesus sang guru itu bangkit. Tapi apa kata Thomas? Dikatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita umat Tuhan diajar untuk kita belajar mempercayai akan Tuhan kita. Tapi seringkali kita mengetahui, seringkali kita melihat, bahkan juga tidak sadar diri kita sendiri, kita hidup seperti Thomas. Kalau pertolongan belum nyata, rasanya sulit untuk mempercayai. Kalau pertolongan belum saya alami, rasanya sulit untuk mempercayai kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat, tadi Amsal dikatakan, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan.
Menaruh dikatakan atau meletakkan adalah sebuah satu langkah di mana kita tidak sekedar percaya, tetapi menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ini harus dimaknai bahwa kita ini mempercayakan kepada Tuhan. Jadi mempercaya itu beda dengan mempercayakan. Kalau percaya sekedar kita ini meyakini, tapi mempercayakan itu ada tindak lanjut, ada langkah lagi untuk kita ini melakukan apa yang sudah kita percayai. Dalam bahasa Inggris sedikit ada perbedaan antara to believe dan to trust. Jadi mempercayakan. Dan firman Tuhan kata kita dikatakan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, berarti menyerahkan hidup kita, menyerahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini yuk kita belajar dengan situasi yang ada ini, kita belajar bagaimana kita ini mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Mempercayakan kesehatan ini kepada Tuhan. Mempercayakan permasalahan ini kepada Tuhan. Mempercayakan bahkan seluruh isi hidup ini, bahkan masa depan ini kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat beberapa hal atau contoh dalam Alkitab bagaimana orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 19 di ayat 18 sampai 22 itu ada satu peristiwa, yaitu ada perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan mulai ayat 20 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perempuan ini memiliki iman. Iman karena pendengaran, ketika dia mendengar ada Yesus memiliki kuasa. Itulah sebabnya dari iman ini perempuan ini percaya bahwa Yesus itu sanggup dan mampu menyembuhkan sakitnya sekalipun 12 tahun lamanya. Dan kepercayaan ini kemudian dia tindak lanjuti dengan langkah nyata. Satu kalimat yang indah dikatakan di situ, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ini bahasa iman. Ini adalah bahasa yang luar biasa, satu komitmen bahkan satu langkah. Bentuk bahwa perempuan ini mempercayakan hidupnya. Perempuan ini mempercayakan sakitnya kepada Tuhan. Perempuan ini menaruh kepercayaan yang serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Yesus mengetahui akan hal itu. Sehingga dikatakan, Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Sudah berapa lama kita ini mengikut Tuhan? Bahkan setiap minggu ataupun setiap hari kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tapi seberapa sering juga kita belum memiliki iman keyakinan yang mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Nah, perempuan ini luar biasa sehingga Yesus menaruh respek. Perhatikan di sini. Yesus menaruh perhatian. Yesus menaruh satu penghargaan. Apa yang dimiliki, apa yang diyakini oleh perempuan ini, sehingga bentuk penghargaan Yesus, bentuk kepedulian Yesus, Yesus menjawab
Yesus mengabulkan, Yesus membuat mujizat sehingga perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan menjadi sembuh. Yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat kembali bagaimana peristiwa di dalam satu kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di situ ada seorang hamba Tuhan, Elia, yang mengalami kesulitan, kemudian dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang perempuan yaitu janda Sarfat. Saat-saat masa kesulitan, Elia setelah dipelihara oleh burung gagak, maka Elia diperintahkan untuk pergi ke satu tempat di Sarfat menemui seorang janda. Dan ketika waktu itu Elia bertemu dengan seorang janda ini, Elia berkata, "Tolong ambilkan aku air." Karena yang diminta hanya sebatas air, perempuan ini kemudian balik kanan, dia berjalan mengambil air. Tapi apa yang dikatakan kemudian sebelum air itu diambil, Elia ini juga ngomong begini, "Buatlah bagiku juga sebunda roti kecil bagiku." Perhatikan, ketika permintaan itu sudah rasanya di luar batas, rasanya di luar kesanggupan perempuan ini, ayat 12 dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dikatakan begini, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku telah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Diceritakan perempuan ini tidak kenal kepada Tuhan. Tetapi ketika Elia minta roti, ada satu kalimat dikatakan di situ, dia menyebut nama Tuhan. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Artinya ketika perempuan ini mendengar, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan, bahwa ada Nabi Allah, iman perempuan ini timbul. Sehingga ada pernyataan, pengakuan dengan satu kalimat, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Saya terlalu yakin kalimat ini mungkin baru pertama kali bagi perempuan ini. Karena ini perempuan ini ada di bangsa yang tidak kenal pada Tuhan. Dan ini bentuk satu iman percaya kepada Allah melalui Nabi Elia ini. Dia mengatakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan minyak yang hanya tinggal sedikit di buli-buli." Dia sedang mengumpulkan kayu dan sebentar mengolah, dan setelah itu dia dan anaknya akan makan, dan setelah kami makannya, dikatakan secara logika dia ngomong, memang ini yang terjadi, maka kami akan mati. Karena sudah tidak ada lagi makanan, sudah tidak ada lagi persediaan makanan yang untuk bisa dinikmati. Tapi hamba Allah ini terus memperkatakan firman, percayalah. Iman yang sudah mulai timbul dari perempuan ini diteguhkan lagi oleh Elia, percayalah. Ketika engkau melakukan firman, ketika engkau melakukan apa yang aku katakan, mujizat akan terjadi. Sesungguhnya minyak itu tidak akan habis, dan tepung itu juga tidak akan habis, engkau akan dipelihara. Dan ketika firman itu sudah didengar oleh perempuan janda Sarfat ini, apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini? Ayat 15 dikatakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Iman timbul dan dia meresponi iman itu.
Dia percaya kepada Allahnya Elia dan dia mulai mempercayakan hidupnya dengan satu bukti dia melakukan firman itu. Dan apa yang terjadi ketika dia mulai mempercayakan hidupnya, dia mulai mempercayakan segala kekhawatirannya, dia mulai mempercayakan yaitu masa depannya, karena tadi katakan dia akan mati. Dan ketika dia melakukan itu, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Artinya mujizat terjadi. Karena ada seorang perempuan yang awalnya belum kenal kepada Allah, dia mulai punya iman, percaya, dan mempercayakan hidupnya, segala keperluan hidupnya, segala pergumulan hidupnya, akhirnya Tuhan pedulikan dan Tuhan memberikan mujizat sehingga perempuan dan anaknya ini dipelihara sampai masa kelaparan itu berakhir. Minyak dalam puli-puli tidak akan pernah habis dan tepung itu terus ada. Ini salah satu bentuk bagaimana ketika kita mulai mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai mempercayakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah tinggal diam. Allah sangat peduli dan Allah mengerti dan Allah juga akan terus memberi solusi dalam kehidupan kita. Satu lagi, satu contoh bagaimana ketika kita ini mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 ada satu kisah seorang iman perwira yang non-Yahudi yang percaya dan mempercayakannya. Dengan satu judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya akan bacakan mulai ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Perhatikan bagian terakhir. "Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Satu peristiwa yang luar biasa, saudara. Perwira ini percaya. Dikatakan perwira ini non-Yahudi. Percaya kepada Yesus. Dan ketika Yesus ngomong, "Oke, nanti aku akan datang. Aku akan besok. Aku akan berdoa, akan menyembuhkan hambamu." Tapi perwira ini, iman yang timbul, dia mempercayakan,
dia menyerahkan sepenuhnya. Gak usah Yesus, gak usah datang. Cukup perkatakan satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan Yesus sangat respect, kembali saya katakan, Yesus sangat respect melihat iman perwira ini. Dan bentuk respect Yesus, akibat atau apa yang dialami oleh perwira ini ketika Yesus respect, ketika Yesus menaruh perhatian dengan iman yang ada pada perwira ini, mujizat terjadi. Persoalan sudah teratasi. Setiap persoalan bahkan sakit yang dialami oleh hamba perwira itu menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Adakah kita memiliki satu iman, percaya yang akhirnya ditindaklanjuti dengan mempercayakan hidup ini? Saya seringkali banyak mendengar orang yang percaya, tapi ketika persoalan datang, kepercayaannya menjadi ciut, kepercayaannya menjadi kendor. Yang seharusnya ketika persoalan datang, kita semakin mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. 3 contoh ini kiranya boleh mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Situasi dunia yang tidak menentu, dengan merebahnya virus yang ganas ini, saatnya kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Bagaimana ketika kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana ketika kita ngerti kebenaran, tetapi sesungguhnya kebenaran itu tidak pernah kita lakukan? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu contoh anak muda yang kaya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Dia hanya percaya kepada gurunya, dia percaya kepada Yesus, sehingga dia menyebut di ayat 16 dikatakan dia menyebut dia guru. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 19 ayat 16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, perhatikan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seorang yang kaya ini, dia mengerti tujuan hidupnya, mengerti apa yang harus dicapai, yaitu hidup kekal. Sehingga dia berkata, dia mengupayakan diri, dia terus berjuang bagaimana dia mendapatkannya. Sehingga dia ketika ketemu Yesus, dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya orang ini ada inisiatif, orang ini ada kerinduan untuk lebih baik lagi, untuk lebih berkenan lagi, untuk lebih bisa hidupnya itu tercapai yang namanya mencapai kehidupan yang kekal itu. Kemudian ayat 17 perhatikan baik-baik, dialog ini luar biasa. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus mengatakan kepada orang kaya ini, lakukanlah saja semua hukum Taurat. Lakukan yang baik, lakukan yang memberkati, lakukan sesuatu dalam hidup ini, supaya engkau mengalami hidup yang kekal. Dia sebutkan, Yesus sebutkan bagaimana dia harus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, bahkan juga menghormati ayahnya dan ibunya. Tapi perhatikan ayat 20 katakan, kata orang muda itu kepadanya,
Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, luar biasa. Semua itu sudah diikuti. Artinya menurut kacamata dunia, kacamata orang itu baik sekali. Sudah melakukan perintah Tuhan. Sudah melakukan apa yang tertulis di dalam Taurat. Hukum Taurat dilakukan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dilakukan. Semuanya itu. Dan bagaimana dengan kita, saudara? Dan menarik sekali, kita teruskan. Ketika orang itu katakan semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Artinya ini orang kaya ini selalu berusaha terus mau introspeksi diri, sesungguhnya apa sih yang kurang dari diriku ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Orang kaya ini percaya kepada Tuhan. Percaya. Buktinya dia melakukan firman. Dia melakukan aturan-aturan dalam Taurat. Dia tidak hanya mengerti, tapi dia berusaha melakukan. Tapi ada satu hal yang dikoreksi oleh Yesus. Kamu percaya, tapi kamu belum mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Allahmu yang engkau percayai. Sehingga Yesus melihat celah itu, dia katakan, kalau begitu, pulang, jual. Karena Yesus tahu yang membuat dia ini tidak bisa mempercayakan hidupnya, karena dia hidupnya dikuasai dengan harta kekayaannya. Dan perhatikan ketika Yesus melihat celah itu, dan dia katakan kepada orang kaya itu, apa yang dikatakan di situ? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya ketika Yesus mengatakan apa yang kurang, apa yang belum engkau lakukan, yaitu kamu percaya tapi belum mempercayakan, dan ternyata orang kaya ini memang kurang, dia tidak mau mempercayakan hidupnya, dia masih bergantung dengan apa yang dia miliki. Ini hartaku, ini rumahku, ini hidupku. Dan akhirnya ternyata gagal juga. Dia katakan di sini, perhatikan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini kiranya menyadarkan kehidupan kita. Mengapa hidup kita sedih? Mengapa hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan, ketakutan? Karena kita belum mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Belum mempercayakan. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan pagi hari ini, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Yang pertama, orang itu tidak akan pernah mengalami yang namanya sukacita atau damai sejahtera. Orang kaya tadi, dia pulang dengan sedih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, karena tidak mempercayakan. Tapi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Di dalam Matius pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, damai sejahtera kuberikan, bahkan kutinggalkan bagimu.
Hari ini dengan situasi yang ada, masih adakah damai itu? Masih adakah sukacita itu? Kalau belum ada, saya berani pastikan kita belum menaruh kepercayaan. Kita belum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita masih dikuasai dengan situasi yang ada, bahkan dikuasai harta kita, dikuasai hidup ini, kita belum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga damai itu tidak ada. Hal yang kedua, saya menemukan begini, ketika kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena orang yang mempercayakan hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu tidak akan pernah khawatir. Hidupnya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Petrus pun berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kita mempercayakan, menyerahkan hidup kita, termasuk kekhawatiran kita, ada satu jaminan dikatakan di situ, Dia Allah yang memelihara kamu. Kalau kita sudah dipelihara oleh Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus khawatir, saudara? Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir. Yang ketiga, ciri orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang hanya sekedar percaya, hidupnya merasa kurang terus. Selalu kurang. Jika dia memiliki banyak jalan, cara-cara bagaimana memenuhi kebutuhannya. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Rasul Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ada satu jaminan dikatakan, Dia Allah akan memenuhi segala keperluanku. Dengan kata lain, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, hidup ini terasa tercukupi. Karena Tuhan yang mencukupkan kita. Yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu, dia memiliki masa depan yang suram. Ada istilah madesu, masa depan yang suram. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana nantinya. Dia hanya sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Di Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia memiliki masa depan yang cerah. Ada banyak orang yang hari-hari ini, terlebih dengan situasi yang tidak menentu ini, ya berpikir terlalu jauh, bagaimana nanti aku, bagaimana nanti keluargaku, bagaimana nanti usahaku, bagaimana nanti anak-anakku, bahkan cucu-cucuku. Jika tidak memiliki masa depan, seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Tapi mari pagi hari ini, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ada masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan akan jamin, Tuhan akan pelihara itu. Itulah sebabnya, yuk kita belajar pagi hari ini. Terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan bagaimana kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Pertama, kenali dulu. Kenali dulu. Lebih sungguh siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang sudah memberkati kita, dia yang sudah menolong, dia yang sudah menyelamatkan kita, bahkan dia yang sudah berkorban bagi kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Masihkah kita ini belum mempercayakan dia? Sedangkan dia mempercayakan hidupnya untuk kita, saudara. Kenali. Iman yang sudah timbul ini kita terus perkatakan, kita kenali terus siapakah Yesus itu. Yang kedua, kita harus mengakui dalam hidup ini. Sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Mengapa orang sulit mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Karena dia masih merasa aku mampu lakukan. Aku masih bisa lakukan karena aku punya ini, punya itu dan sebagainya. Terus pagi hari ini 2 hal yang harus kita lakukan. Kenali terus siapa Yesus dan serahkan iman kita. Kita letakkan kepercayaan kita kepadanya. Dan kedua, kita harus merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita butuh kekuatan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu hari ini akan apa yang terjadi atas hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana keluarga kita, bagaimana usaha pekerjaan kita, bagaimana bulan depan nanti, tahun depan nanti, bahkan sampai kapan kita hidup ini kita tidak tahu. Tapi yang saya mau ajak, katakan pagi hari ini, percayakan hidup ini kepada Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jamin hidup kita. Dan inilah yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Terus sebenarnya Yesus katakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh. Tapi dia datang memberi hidup yang berkelimpahan. Dan hidup yang berkelimpahan itu hanya didapat ketika kita mempercayakannya kepadanya. Dan saya lebih senang dengan satu kalimat, kata wow. Hidup bersama Tuhan itu wow, saudara. Karena apa? Karena Tuhan yang tolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan berdoa, saya rindu menyanyi satu pujian yang lama yang berkata, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya, hanya ku bisa lari, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Ini iman kami Tuhan. Kami hanya bisa lari kepada Engkau di situasi saat ini, kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapak Ibu yang melihat rekaman ini bisa naikkan sama-sama pujian ini. Hanya ku bisa lari kepada Engkau Tuhan. Ini pengakuan kami bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa, hanya ku bisa
bisa lari kepadanya. Lewat suaramu melalui hamba-Mu Tuhan, iman kami dikuatkan. Engkau segala-galanya bagi kami. Dan kami sadar lewat kebenaran firman-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Itu sebab kami akan meletakkan hidup kami secara total kepada Engkau. Segala pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Bertindaklah atas hidup kami, berdaulatlah atas hidup kami. Kebenaran firman itu menguatkan iman kami Tuhan, untuk kami tidak takut menghadapi apa yang ada di depan kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa, yang dapat mengadakan mujizat yang ajaib. Seperti wanita yang mengalami pendarahan, seperti janda Sarfat yang Engkau tolong dengan mujizat yang luar biasa. Engkau akan menolong hidup kami, Engkau akan memelihara hidup kami, Engkau akan melindungi kami Tuhan. Itu sebab Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur berterima kasih. Angkat tanganmu, pulanglah, terimalah anugerah berkat rahmat, kuasa firman ke dalam, bawa pulang dalam rumah masing-masing. Anugerah rahmat ajaib dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, pertolongan, sukacita, penghiburan Roh Kudus menyertai kami semua umat Tuhan, walaupun ada di rumah-rumah, mulai sekarang, besok sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin.